bebas. Ada yang namanya jalur bebas atau free elective. Nah, free elective ini bisa diisi pertama kalau dia ngambil di dalam UBI sendiri, tapi beda prodi, di luar prodi SI. Dia ngambil ke informatika, dia ngambil ke teknik industri, dia ngambil ke manajemen dan seterusnya. Maka itu namanya cross enrollment. Kita letakkan mata kuliah yang diambil tersebut di mata kuliah pilihan. Jadi kalau dia misalnya jatah minimalnya 15 SKS, kalau dia ngambil cross enrollment 2 SKS, maka jatahnya di dalam itu 13. Ya Pak ya. Nah, itu kalau berlaku di dalam. Demikian juga kalau berlaku di luar. Artinya kalau mata kuliah itu bukan mata kuliah inti keilmuan SI. Tapi kalau mata kuliah tersebut inti keilmuan SI, tapi ngambilnya di misalnya di ITS gitu ya, di Unair atau di mana yang mahasiswanya pengen di ITB kah atau di mana. Nah, kalau misalnya ngambil misalnya logika pemrograman atau sistem database misalnya. Kalau sistem database itu mata kuliah inti keilmuan, tapi diambilnya bukan di UBI, tapi di luar UBI, ya itu namanya credit earnings. Ya. Nah, kalau credit earnings sifatnya dia tidak mengganggu mata kuliah yang ada. Jadi kalau di UBI namanya sistem database ya, nah di ITB juga yang relevan dengan itu. Artinya dikonversi dengan itu. Dan itu tidak mengganggu kuliah inti keilmuan yang 103 ini. Ya, Pak ya. Nah, jadi dia hanya mengambil di lokasi yang berbeda saja, tapi yang diambil tetap mata kuliah dengan kompetensi keilmuan yang sama. Sifatnya cross enrollment. Itu sifatnya credit earning. Ya. Nah, yang ketiga, kalau dia ngambil mata kuliah bebas, artinya mata kuliah pilihan, selain wajib inti keilmuan, maka walaupun diambilnya di ITS, ngambilnya di Unair dan seterusnya, di UB dan seterusnya, maka dia dimasukkan ke dalam mata kuliah pilihan. Ya, Pak ya? Nah, itu tergantung SKS yang mereka ambil di sana, di luar prodi mereka atau di luar institusi mereka. Nah, itu juga sangat gampang. Nah, yang mungkin yang agak kesulitan nanti di MBKM non perguruan tinggi atau non institusi pendidikan perguruan tinggi. Hanya di proyek proyek independen, di magang bersertifikat dan seterusnya. Nah, akan lebih baik ya, akan lebih baik kalau seandainya setiap aktivitas yang sifatnya MBKM luar perguruan tinggi itu dibuat detailnya, Pak. Dibuat detail aktivitasnya supaya kita bisa bukan plek begitu mereka magang plek langsung dapat 15. Saya rasa nanti tingkat kompleksitas yang satu dengan yang lain berbeda. Ya, berbeda. Kemudian ada yang cuma datang, cuma istilahnya kasarnya ya, disuruh oleh perusahaan bikin kopi dan fotokopi kata orang ya. Ini kan istilahnya kasarnya fotokopi dan bikin kopi gitu. Nah, kalau itu tentu tidak sesuai dengan harapan yang kita harapkan dari kompetensi yang kita inginkan dari mahasiswa kita. Dan kita berharap kalau mereka misalnya magang, maka tentu aktivitasnya adalah melakukan aktivitas magang sebagaimana mereka nanti menjadi karyawan di sana. Kan itu yang kita harapkan. Nah, tentu akan lebih baik kalau Bapak, Ibu yang ada di UBI menyusun pedoman bagaimana mengkonversi aktivitas mereka selama di kegiatan di perusahaan menjadi aktivitas yang bisa dinilai sebagai SKS. Sebagai SKS. Nanti akan saya share ya Pak ya, contoh bagaimana kami di UNAN, di Universitas Andala sendiri, itu telah membuat pedoman untuk kegiatan misalnya magang bersertifikat, atau misalnya kegiatan membangun desa gitu ya. Kami sudah punya website yang Bapak bisa kunjungi ya. Nantinya Bapak bisa lihat juga bagaimana panduannya, kemudian bagaimana konversi Inggrisnya SKS-nya maksud saya.
Pak, saya mau apa? Saya mau share ini dulu boleh ya? Iya, Share screen boleh ya? iya Bu. Mau, Bu. Baik, sebentar. Minta tolong Pak ya. Terus, Oke, baik. Nah ini silahkan nanti berkunjung ke sini Pak ya, teman-teman di UBI. Nah ini adalah website untuk penyelenggaraan MBKM. Bisa terlihat Pak? bisa Bu. Oke, baik. Saya coba share sedikit. Nah, di sini kita sediakan mana mahasiswa yang akan mengambil program MBKM. Yang tadi saya bilang ini di dalam UNAN sendiri, artinya program ini sifatnya cross enrollment, mengambil di luar prodi mereka, atau mereka credit earning di luar perguruan tinggi mereka, ya. Tapi ada juga yang sifatnya aktivitas yang non perguruan tinggi, seperti mulai dari magang bersertifikat, asistensi mengajar, begini ya Pak ya. Baik, Bu. Nah, kurang lebih. Jadi kami ada satu lagi tambahan. Jadi selain yang 8 itu, kami juga ada namanya program kebencanaan, penanggulangan bencana. Karena memang di daerah kami kan daerah rawan gempa, rawan tsunami, rawan banjir, tanah longsor. Itu kan kami memang di ring of fire ya Pak ya. Jadi kami menyediakan kegiatan tambahan selain dari yang telah ditetapkan oleh Dikti. Nah, salah satunya adalah penanggulangan bencana, begitu Pak ya. Nah, jadi kalau pertukaran mahasiswa itu nggak ada masalah, itu credit earning seperti yang tadi saya sampaikan. Tapi yang kendalanya kan kalau kita sudah bicara bicara tentang MBKM yang di luar prodi. Nah, sebentar. Nah, ini Pak. Bapak bisa lihat di sini. Sudah bisa lihat. Nah, bisa ya Pak ya? Bisa Bu, bisa Bu. Oke. Nah, jadi ini adalah peraturan-peraturan yang kami susun untuk dijadikan pedoman bagi mahasiswa ketika mereka mengambil aktivitas yang sifatnya luar perguruan tinggi. Nah, ini contohnya yang paling mungkin kalau untuk anak teknik ya Pak ya, mungkin yang paling sering itu mungkin magang bersertifikat ya. Iya, Bu. Walaupun tidak menutup kemungkinan yang lain juga ya, karena beberapa mahasiswa kita yang ikut program Dikti ada yang asistensi mengajar, ada yang kegiatan kewirausahaan dan seterusnya, ada yang membangun desa. Cuman memang magang bersertifikat ini, saya taruh isi dulu. Oke, saya stop dulu bagikan yang ya. Belum kelihatan ya Pak ya? Yang Belum Bu. Ini sudah ya Pak ya? Sudah Bu. Oke. Baik. Nah, jadi di dalam magang bersertifikat seperti yang sudah saya sampaikan di awal, kan kita sulit ini kalau kita tiba-tiba hanya memberi langsung 15 gitu ya Pak ya. Karena kita nggak tahu nih apa yang dikerjakan oleh mahasiswa kita selama mereka berkegiatan magang bersertifikat di perusahaan. Nah, untuk mengontrol memang ada pembimbing dari dalam kampus dan pembimbing dari dalam perusahaan. Tapi kita perlu membuat kesepakatan dengan perusahaan apa aktivitas yang mereka harus kerjakan untuk bisa dikonversi seharga gitu ya 15 SKS misalnya atau lebih gitu ya. Nah, apa yang kami siapkan, kami menyusun apa yang dinamakan dengan capaian pembelajaran.
Nah, ini capaian pembelajaran. Jadi kita susun capaian pembelajaran khusus untuk magang bersertifikat, Bapak. Ya, mungkin sudah kelihatan ya, Pak ya? Iya, Bu. Oke. Nah, jadi misalnya capaian pembelajaran yang diharapkan, yang kita harapkan kalau dengan kurikulum outcome based education, sebenarnya bukan materinya yang lebih utama, Bapak. Ya, tapi capaian pembelajaran. Jadi kemampuan mahasiswa, kemampuan akhir yang diharapkan bisa dimiliki oleh mahasiswa kita. Apakah caranya dengan bekerja dengan cara belajar di dalam kelas? Apakah dengan cara belajar di perguruan tinggi orang lain? Apakah dengan cara bekerja di dalam masyarakat secara umum, baik itu masyarakat industri maupun masyarakat sosial lainnya? Intinya adalah aktivitas kita fokus kepada hasilnya, tidak fokus kepada prosesnya. Kalau kita fokus prosesnya, maka kita akan terkunci bahwa kuliah itu harus di dalam kelas. Harus bertemu antara dosen dengan mahasiswa. Harus ada materi pelajaran yang diberikan gitu ya. Nah, sementara kalau kita berbicara tentang outcome, bicara capaian, maka yang penting itu adalah kemampuan. Nah, kemampuan ini yang bisa kita terjemahkan menjadi capaian pembelajaran. Termasuk kalau aktivitasnya magang bersertifikat, maka capaian pembelajarannya adalah apa skill yang kita harapkan, apa pengetahuan yang harus mereka kuasai, apa perilaku atau behavior yang harus mereka tunjukkan gitu. Nah, jadi di sini yang kita utamakan memiliki attitude, memiliki soft skill, dan hard skill yang dibutuhkan untuk bekerja. Kan itu yang capaian awalnya Pak ya. Iya. Itu yang kita harapkan. Nah, kalau itu bisa dideliver dengan aktivitas magang bersertifikat, kenapa tidak begitu ya? Kenapa tidak? Nah, oleh karena itu, capaian-capaian itu yang akan kita konversi menjadi SKS. Bentuk penilaiannya nanti itu bisa dalam bentuk katakanlah laporan yang kita nilai, atau portfolio mahasiswa, atau logbook mahasiswa, atau laporan dari pembimbing lapangan, itulah yang akan kita nilai dan kita konversi menjadi SKS. Nah, kita memberi bobot nilai yang berbeda-beda. Untuk katakanlah yang capaian 1, kita beri bobot 2 SKS. Jadi total inilah yang nantinya akan kita masukkan ke dalam mata kuliah pilihan jalur free elective. Bukan jalur reguler, tapi jalur free elective. Nah, kurang lebih seperti itu, Pak. Terima kasih. Termasuk nanti kalau mahasiswanya kebetulan sambil magang ketemu ide dan ketemu rencana untuk tugas akhir gitu. Nah, bisa ditambah 6. Nah, kami sampai 20 SKS, Pak. Iya. Jadi artinya Bapak nanti bisa kalau mahasiswanya mah excellent ya, selain mereka magang, mereka juga ngerjain TA, maka otomatis nilai TA-nya sudah ready mereka untuk dimasukkan. Nah, sehingga 15 mereka bisa gunakan untuk kegiatan magangnya sendiri. Kalau kami 14 ya, kalau di kami 14 ya Pak ya. 14. Sementara 8 lagi itu kita beri aktivitasnya pertama tugas akhir, yang kedua kalau ada mahasiswa itu ikut ujian sertifikasi kompetensi Pak, yang BNSP. Nah, yang certified. Jadi mereka ikut jadi mahasiswa kita kalau memungkinkan ya, kalau memungkinkan mereka sudah punya sertifikat keahlian sebelum mereka tamat. Itu justru yang paling dicari oleh perusahaan. Nah, jadi kalau mereka punya sertifikat magang, ditambah lagi 2 SKS, jadi total 20 SKS gitu. Jadi mahasiswa akan nyaman kalau mereka melakukan aktivitas di luar perguruan tinggi, tapi ada bukti pengakuan bahwa mereka dijamin transkrip mereka bisa dikonversi. Nah, kalau seandainya dalam kegiatan tersebut mahasiswa tidak ada aktivitas ini, misalnya membuat profil perusahaan, ya tidak ada SKS-nya. Jadi berkurang. Jadi tidak harus otomatis begitu magang mereka dapat 15 atau 14, enggak. Kalau semua aktivitas ini mereka kerjakan, maka mereka bisa dapatkan 14. Atau misalnya di dalam kegiatan yang ini, ya,
kalau seandainya ada hal-hal yang kurang berkenan dari perusahaan misalnya, nilainya bisa jadi bukan 8 SKS, bisa jadi lebih rendah dari itu, gitu Pak. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya Pak. Nanti saya share ya Pak ya, atau nggak usah share, maksudnya linknya aja saya kasih ya, silakan Ya, Bu. di-download sendiri ya Pak ya. Oke. Baik, nanti saya bagi ke Bapak linknya, semua lengkap di situ. Ada yang kegiatan magang, ada proyek independen, ada riset keilmuan, dan seterusnya. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama Pak. Silakan Bapak dilanjutkan. Selamat datang Pak Dekan. Maaf kami udah mulai duluan ya Pak. Pak Dekan sudah Iya, tidak apa-apa Bu. Ini saya juga kurang enak badan sebenarnya. Iya, saya tahu tadi Pak Lukman cerita nih, teman-teman pada apa ya, pada Iya, mulai ini ya, kelelahan banyak yang ya. KO kemarin Bu, Iya, gara-gara iya, PKKMB kelelahan. kemarin. Iya, iya. Oke, monggo Bu, monggo dilanjut Bu. Ya, semoga cepat pulih ya Pak Dekan ya. Amin, amin ya robbal alamin. Baik. Baik Pak Lukman, silakan dilanjutkan. Jadi sudah kebayang ya Pak ya? Iya, Bu. Sudah kebayang. Jadi nanti mohon tetap ini sudah bagus ya. Cuma nanti beri peluang agar MBKM-nya tetap diakomodir. Karena justru kesempatan nih bagi mahasiswa. Saya juga awalnya nggak menyangka MBKM ini akan direspon dengan baik oleh mahasiswa gitu ya Pak ya. Awal-awalnya kita khawatir ada nggak mahasiswa yang mau ya gitu ya. Tapi begitu kita siapkan aturannya yang jelas, kemudian mereka bisa ada jaminan. Mereka yang khawatirnya benar nggak nih kalau saya ikut nanti nilai saya benar-benar ada nggak di transkrip gitu ya. Tapi begitu keluar peraturan rektor ya, dan kemudian terlihat rinci. Nah sekarang semester ini saja itu hampir 40 orang yang ngambil ini Pak. Hampir 40 orang ngambil ngambil MBKM dari total sekitar 100 belasan, 115-an mahasiswa yang angkatan itu ya. Nah itu ada 40 orang, berarti kan cukup signifikan yang berminat. Itu baru yang pertama gitu ya. Nah saya yakin juga mahasiswa di UBI kalau mereka bisa melihat peluang ini, karena apalagi di bidang di bidang IT ya, komputer dan IT, itu kesempatan magang terbuka luas sekali. Karena ini mereka memang ladangnya mereka sekarang ini, zaman sekarang ini gitu ya. Perusahaan sangat-sangat membutuhkan tenaga-tenaga fresh dan excellent gitu ya, untuk membantu mengerjakan proyek-proyek yang mereka miliki. Kami kebetulan di sistem informasi dan juga teknik komputer. Nah, itu sudah masif membuat PKS dengan berbagai mitra, karena kami tahu ini kesempatan untuk ini. Dan perusahaan yang dituju pun sekarang kan ragamnya sudah sangat banyak. Mulai dari yang startup pun sudah mulai bisa digarap gitu ya. Oke. Baik, demikian Pak, silahkan lanjutkan. Baik, Bu. Terima kasih atas masukannya. Memang ini kurikulum yang saya susun ini memang tidak memperhitungkan skenario magang bersertifikat tadi gitu. Yang saya bayangkan ketika menyusun ini kemarin itu hanya itu tadi yang mengambil mata kuliah di kampus lain atau mungkin mengambil mata kuliah di prodi lain tapi dalam satu kampus gitu, Bu. Iya. Nggak apa-apa, Pak. Kan nanggung kan, mending sekalian aja gitu ya. Mending sekalian. Jadi kalau seandainya nanti datang asesor, ini MBKM ada di ini nggak, ada diadopsi nggak? Bikin lagi perubahan, kan sayang berubahnya kemana. Mending sekali aja. Gitu. Baik, Bu. Kemudian lanjut, ini adalah mata kuliah wajib nasional dan mata kuliah pendukung iptek. Perubahan dari yang kurikulum sekarang itu fisikanya di sini hanya ada satu, dan saya cross check juga di kurikulum sistem informasi Universitas Andalas juga malah tidak ada fisikanya gitu. Ternyata memang benar dugaan saya, fisika ini kurang ada korelasinya dengan sistem informasi. Cuma di sini tetap saya berikan karena fisika cuma 2 SKS, karena mungkin pembahasannya hanya lingkup kecil ke materi seputar kelistrikan, mungkin elektronika dasar yang nanti menjadi basic dari elektronika digital dan jaringan komputer. Baik, Pak. Kemudian bahasa Inggrisnya yang tadinya ada 4, saya jadikan hanya 2, tapi kemudian bahasa Inggris ini include ke dalam materi-materi kuliah, terutama yang ini keilmuan. Karena kan kalau ketika bicara sistem informasi, ilmu komputer kan semuanya
sumbernya bahasa Inggris itu, Iya, mau nggak mau juga belajar gitu. iya, otomatis gitu ya. Iya. Oke, baik, Pak. Kemudian itu saja sih perubahannya. Kemudian saya masukkan di sini ada pengantar desain komunikasi visual. Ya, ini kan untuk SI tidak hanya fungsi programnya berjalan baik, aplikasinya berjalan lancar, tapi tampilannya juga gitu ya, Pak Iya, ya. Pak. Iya, Bu. Karena sekarang orang ngelihat casingnya dulu gitu ya. Mm-mm. Lihat casingnya dulu, belumlah nanti kita bicara fungsinya gitu ya. Jadi ini cukup adaptif lah ya kurikulumnya, sehingga Bapak tahu bahwa ini saya harus bekali juga nih mahasiswa saya dengan kemampuan ini gitu ya. Baik, Pak. Oke, saya lanjutkan ke mata kuliah inti keilmuan di SI. Di sini ini adalah bahan kajian sesuai Aptikom, ada matematika statistika dan ini. Kemudian yang ini yang mata kuliah wajib ini yang memang yang dari Aptikom wajib. Kemudian ini semacam yang pilihan ini kayak spesialisasi gitu ya, yang lebih advance lagi. Benar-benar. Seperti ini ada beberapa bidang kajian. Iya. Oke. Kemudian ini belum dibagi ke semester ya. Kemudian enggak apa-apa. Ini pembagian per semesternya. Oke. Sudah mempertimbangkan kuliah prasyarat, Bapak? Itu nanti di sini Bu, di pohon keilmuan. Pohon keilmuannya. Oke. Kemudian ini pendidikan ini yang pembagi beban SKS per semesternya. Saya usahakan berimbang di setiap semester 20, 20, 20, 21, kemudian ada 20 seperti itu. Ini misal ada mata kuliah pilihan 3 SKS, berarti nanti bisa memilih salah satu di antaranya. Mau dia fokus mau jadi admin jaringan atau mau ke software developer atau yang lebih ke sistem analis gitu. Iya, benar. Kemudian yang ini juga hampir seimbang. Kemudian yang hanya semester 7 aja yang agak sedikit. Ya, karena semester 7 kemungkinan ada yang mau ngambil credit earnings, ambil MBKM gitu ya, Pak ya. Ya itu mungkin MBKM-nya kami sisipkan di semester 7 atau 8. Iya, benar. Kami juga begitu kurang lebih. Jadi semester 7, 8 memang kita usahakan bebannya jangan berat gitu ya, supaya kegiatan yang kalau mahasiswanya excellent mau tamatnya sebelum 8 semester kan bisa. Nah, itu strateginya. Atau yang mau ngambil MBKM silakan begitu ya. Oke. Baik. Oke, jadi ini bebannya sudah cukup merata ya dari semester 1 sampai 6 prinsipnya berimbang ya Pak ya? Ya Pak, di kisaran 20 hingga 21. Oke. Bisa next Bu? Atau ya, masih? Silakan. Ini adalah pohon keilmuan. Di sini sebenarnya tanda panah yang ini, kalau warna ini hanya biar kalau panahnya aja di satu, kita nggak bingung gitu aja Bu. Untuk warnanya nggak ada arti khusus. Cuma kalau yang panah gini itu saya bayangkan ini punya hubungan yang kuat gitu loh Bu. Baik. Kalau yang garis putus-putus gimana Pak? Itu hanya untuk mendukung. Misal kita bisa belajar jaringan komputer tanpa belajar elektronika digital, itu bisa-bisa saja. Tapi alangkah lebih baik jika kita sudah menguasai elektronika digital, kemudian masuk ke jaringan, itu lebih enak, lebih detail pemahamannya sampai ke konsep dasarnya gitu, bisa memahami. Kemudian elektronika digital diawali dengan fisika, itu kan wajib. Misal jika ingin belajar struktur data, kita harus terlebih dahulu menguasai algoritma dan pemrograman, seperti itu. Sebelum belajar bahasa pemrograman pemrograman berbasis objek, kita wajib belajar struktur data. Jadi yang panah ini bisa jadi nanti mata kuliah prasyarat itu. Iya, bisa jadi. Betul. Artinya tidak ada yang panahnya kebalik begitu ya prinsipnya. Tidak ada. Nah, jadi kalau sudah ada jalur yang flow-nya satu garis lurus ya itu akan lebih memudahkan kita juga ketika mahasiswa ingin perwalian akademik gitu ya Pak ya, pengisian KRS.
Jadi PA pun, dosen wali pun punya argumentasi yang kuat, mana yang boleh diambil duluan, mana yang boleh diambil belakangan, begitu kan? Iya Bu, seperti itu konsepnya. Ya. Kemudian Semester 6 dan 7. meter 6 dan 7. Nah, ini yang saya beri warna-warna ini adalah mata kuliah pilihan. Misal di sini ada evolusi perangkat lunak. Ini kan ya sebenarnya untuk jadi software developer misal sampai ke pengujian itu sudah bisa lah gitu. Tapi lebih baiknya bisa mengelola perubahan perangkat lunak karena kan perangkat lunak sekarang kan terus diupdate, sering diupdate. Gimana ketika diupdate dia tidak merusak versi yang lama seperti itu. Jadi ini ada mata kuliah khusus sendiri. Kalau saya dulu di ITB itu ada mata kuliah untuk memanage perubahan, lebih tepatnya gitu, manajemen perubahan perangkat lunak gitu. Oke. Tapi masuk kuliah pilihan ya Pak ya? Iya, untuk spesialisasi. Baik Pak. Nah, untuk mata kuliah pilihan ini Bu, saya perlu bertanya juga. Sebenarnya filosofi awal itu kenapa ada mata kuliah pilihan? Apakah mata kuliah pilihan ini memang sebebas-bebasnya gitu ya untuk memberi ilmu pengetahuan baru ke mahasiswa gitu meskipun tidak berhubungan langsung dengan keilmuan inti, atau mata kuliah pilihan ini untuk spesialisasi, dia ingin nanti jadi apa, jadi dia lebih dalam gitu ke keilmuannya. Dua-duanya Pak, dua-duanya bisa. Jadi ada yang namanya elektif itu atau pilihan itu memang pilihan jalur namanya. Jadi kalau mereka ingin memperdalam apa yang sudah mereka dapatkan di mata kuliah wajib, maka kita bisa berikan ruang di mana mereka bisa lebih deep gitu ya, lebih dalam menguasai bidang yang ingin mereka pelajari. Jadi spesialisasi itu memang bagian dari kuliah pilihan. Tapi juga dalam perkembangan zaman, mahasiswa itu seringkali fokusnya tidak hanya keilmuan mereka saja begitu. Ya Pak ya. Seperti yang saya sampaikan di awal pertemuan kita bahwa ternyata kompleksitas masalah yang mereka hadapi di dunia kerja itu jauh lebih besar dibandingkan yang mereka hadapi ketika mereka kuliah. Contohnya yang paling sederhana, komunikasi misalnya. Ya, komunikasi. Nah, komunikasi itu mungkin tidak secara khusus diberikan ketika mereka kuliah di sistem informasi. Tidak secara khusus diberikan, tapi mereka ingin mendapatkan katakanlah bagaimana komunikasi antara manusia dengan mesin kan gitu. Kalau istilahnya anak IT itu kan dia komunikasi antara dia dengan perangkatnya. Dia sebagai desainer yang ada di otak dia gitu. Sementara pada sisi yang lain ada pengguna. Nah, mungkin mereka akan mengambil mata kuliah yang sifatnya user center design gitu. Ya Pak ya, user center design. Mungkin mereka bisa ngambil di katakanlah di desain produk misalnya Pak ya. Desain produk misalnya. Termasuk tampilan. Mereka belajar tentang kognitif misalnya. Bagaimana sih orang menangkap informasi yang muncul di hadapan mereka gitu. Mereka belajar tentang ergonomi kognitif misalnya Pak. Karena memang mereka ingin mendalami tentang software development misalnya. Tapi mereka ingin mengetahui lebih lanjut apa sih yang diinginkan oleh user gitu. Bagaimana mendesain perangkat lunak yang tidak hanya sesuai dengan keinginan si desainer, tapi juga bisa ditangkap sama persis dengan yang ditangkap oleh user. Nah, mereka mungkin ingin mengetahui apa sih yang dimaksud dengan kognitif design gitu ya. Nah, mereka mungkin tidak tersedia materi itu di prodi mereka. Mereka harus cari keluar gitu. Nah, mereka mungkin akan lebih banyak bicara itu. Atau mereka memang fokus mereka punya aktivitas yang setelah mereka bangun sedemikian rupa, mereka bahkan sudah mulai membangun startup gitu ya Pak ya, membuat aplikasi. Kemudian mereka nggak tahu ternyata dunia teknis yang sifatnya mereka coding segala macam nggak sama dengan dunia marketing, dunia bisnis misalnya. Mereka ingin tahu bagaimana memasarkan produk yang mereka yakin ini sangat unggul, bisa bermanfaat bagi pelanggan, tapi mereka nggak ngerti bisnis.
Nah, mereka mungkin mengambil masalah bisnis ke mata kuliah yang ada di prodi manajemen misalnya, atau sekolah bisnis misalnya. Ini contohnya. Misalnya ada sekolah bisnis bagus di ini misalnya, di ITB misalnya. Ya, kemudian mereka menawarkan ke seluruh mahasiswa di Indonesia untuk ngambil misalnya. Ya, kan peluang bagi mahasiswa untuk ngambil itu tanpa mereka harus kuliah ke ITB kan misalnya gitu, atau ke ITS dan seterusnya. Atau di mana yang mereka bisa dapatkan ilmu itu secara lebih mendalam. Nah, itu prinsipnya, Pak. Jadi, kompetensi pilihan itulah kompetensi untuk memperkaya mahasiswa tergantung apa yang ingin mereka siapkan ketika mereka mau belajar mau melanjutkan pekerjaan mereka setelah tamat. Termasuk misalnya itu tadi kuliah kewirausahaan. Mungkin mata kuliah kewirausahaan dan segala macamnya itu sudah diberikan gitu. Tapi mungkin ada mata kuliah tertentu di prodi mana, prodi bisnis atau prodi manajemen yang mungkin ingin mereka dapatkan. Kurang lebih seperti itu, Pak. Baik, Bu. Baik, Bu. Memang benar yang Ibu katakan tadi ya. Saya sendiri merasakan meskipun orang IT gitu saya, tapi sering-sering harus juga mempelajari cabang ilmu lain karena IT itu kan biasanya hanya sekedar membantu cabang ilmu lain gitu. Ya. Jadi misal ketika saya misal bikin program yang untuk akuntansi, otomatis belajar ilmu akuntansi ya, gitu. Mau bikin yang bidang pendidikan itu harus diskusinya harus dalam karena gimana sih menghasilkan aplikasi yang memang sesuai dengan kebutuhan user itu nggak mudah ternyata. Nah, orang yang sifatnya lebih banyak di bidang teknis, nah itu butuh jembatan gitu, Pak. Butuh jembatan untuk menyampaikan apa yang diharapkan oleh user, kan begitu. Termasuk misalnya mengembangkan dan memasarkan produk kalau seandainya mereka menghasilkan produk. Itu ternyata dunia bisnis tidaklah selurus dunia teknis gitu ya. Iya, Bu. Nah, mereka harus bisa apa yang dinamakan dengan komunikasi bisnis begitu ya, marketing dan seterusnya. Itu tidak tersedia mungkin di prodi kita. Nah, mereka harus cari keluar. Kurang lebih begitu. Baik, Bu. Di sini juga saya adakan mata kuliah e-learning. Ini baru karena profil lulusan teknik itu sebagian itu banyak yang menjadi guru SMK. Nah, di sini mungkin bisa memperkaya keilmuan mereka ketika nanti menjadi guru gitu, Bu. Bagaimana mengelola pembelajaran daring. Kemudian juga ada digital marketing juga karena memang saya rasakan memang malah lebih sering kayak gini yang dibutuhkan gitu. Betul, Pak. Saya juga diskusi sama mahasiswa juga begitu dengan stakeholders terutama dengan mitra. Apa sih kelemahan terbesar begitu ya dari lulusan kita? Kemudian mereka bilang, kalau dari sisi kemampuan ya sebenarnya hampir sama, mau di ITB, mau di UNAN, mau di mana, asal anaknya, individunya punya kegigihan ya Pak ya, itu sebenarnya secara pengetahuan itu bisa di-upgrade dengan cepat gitu. Asal anaknya mau belajar, harus selalu mau belajar. Nah, tapi memang ternyata ada hal-hal lain yang tidak dipelajari di kampus. Nah, itulah yang sebenarnya dengan mata kuliah cross enrollment, dengan mata kuliah MBKM, itu mereka pertama dihadapkan dengan berbagai background, Pak, multi background. Ini yang sebenarnya penting ketika mereka bekerja, kan mereka harus berhadapan dengan orang finance, harus ngomong sama orang marketing, harus ngomong sama atasan gitu ya, sama klien gitu kan. Itu kan multi background semua gitu. Nah, kalau mereka tidak dibiasakan sejak mereka kuliah, ketika mereka masuk kerja itu yang bikin mereka gagap gitu. Nah, inilah yang sebenarnya tujuan utama kenapa mata kuliah pilihan itu diberi ruang yang lebih leluasa, lebih fleksibel, tidak hanya pendalaman atau spesialisasi materi, tapi hal-hal lain yang apa yang mereka butuhkan itulah yang disediakan oleh banyak perguruan tinggi di mana saja sekarang di Indonesia. Bahkan kalau mau ke luar negeri pun sekarang memungkinkan gitu ya untuk cross enrollment, credit earnings. Saya rasa itu poin pentingnya. Jadi silakan Bapak, saya sangat menyarankan kalau Bapak menyediakan 2 jalur yang paralel begitu ya Pak ya.
Jadi kalau misalnya Bapak nyediain katakanlah minimal 15 SKS untuk mata kuliah pilihan. Kalau mahasiswanya ngambil 10 saja, ya justru bagus gitu Pak. Ngambil 10 di dalam saja, 5 dia ngambil di luar, itu malah didorong gitu Pak. Baik, Bu. Ya, jadi jangan khawatir. Dan kemudian ada kekhawatiran, nanti kalau seandainya banyak mahasiswa ngambil keluar, saya nggak ini, apa istilahnya, saya berkurang nih jatah saya begitu ya, berkurang jatah ini. Nah, saya juga awalnya kenapa sih ada pemikiran seperti itu? Nah, ternyata Dikti pun telah mengantisipasi hal ini jika terjadi begitu Pak ya. Nah, di dalam BKD yang baru itu mahasiswa yang melaksanakan kegiatan MBKM di luar perguruan tinggi, dan ketika kita diminta untuk menjadi pembimbingnya, nah kita bahkan bisa mendapatkan nilai SKS yang besar gitu loh Pak. Ketimbang kita ngumpulin kuliah 2 jam, kuliah 1 SKS gitu ya. Ternyata dengan membimbing satu mahasiswa yang melaksanakan MBKM, kita bisa kumpulkan apa yang kita cicil satu-satu itu ternyata gitu ya. Saya juga sekarang kaget juga, ternyata banyak yang mahasiswa yang ikut MBKM lebih banyak ketimbang jumlah dosennya gitu. Ya artinya kan satu dosen bisa dialokasikan untuk membimbing lebih dari satu mahasiswa. Ya BKD-nya udah pasti aman begitu. Jadi jangan khawatir begitu ya. Ketimbang kita harus mengajar banyak begitu ya. Kemudian mata kuliah pilihan dibuka 26, kita ngajar banyak. Nah, kita cuma dapat paling 1 SKS, paling 2 SKS gitu ya. Kita udah capek gitu. Sementara kalau kita membimbing mahasiswa yang MBKM, kita pun belajar dari mahasiswa. Apa sih yang mereka lakukan di lapangan gitu ya? Apa sih yang mereka hasilkan begitu. Nah, kita juga belajar gitu. Jadi saling timbal balik lah dampaknya, manfaatnya gitu Pak. Izin bertanya boleh Bu ya? Silahkan. Ini kan kurikulum baru akan diterapkan gitu Bu. Kemudian kurikulum ini apakah bisa langsung diterapkan pada mahasiswa yang sudah misal semester 6, semester 4 seperti itu, atau harus menunggu mahasiswa baru yang semester 1 gitu? Enggak Pak. Kalau kami tetap kurikulum hanya boleh jalan satu. Enggak ada versi A, versi 2012, versi ini enggak ada. Jadi yang kita lakukan itu adalah konversi kurikulum atau namanya transisi ya, masa transisi. Nah, jadi masa transisi ini misalnya mata kuliah yang sudah diambil oleh mahasiswa yang totalnya tadi kan inti keilmuan sama iptek pendukung 100 berapa Pak? 100 yang mata kuliah keilmuan di luar mata kuliah pilihan berarti 26 tambah 123 103 129. Nah, kalau mahasiswa sudah selesai mengambil 129 SKS plus misalnya sedang tugas akhir dan tinggal seminar ya, tinggal tugas akhir gitu ya. Nah, itu mereka boleh tidak terkena kurikulum baru. Ya. Jadi cukup mereka mengambil mata kuliah pilihan atau tugas akhir saja. Bapak bisa lihat contoh transisi kurikulum yang baik yang dilakukan oleh Sistem Informasi UNAN maupun Teknik Industri UNAN gitu ya Pak ya. Nah, itu namanya masa transisi kurikulum, masa peralihan. Jadi ada ada kondisi di mana mahasiswa tidak terkena. Ada mahasiswa yang masih terkena kalau misalnya ada mata kuliah wajib yang belum mereka ambil. Nah, caranya adalah kita evaluasi. Kalau mata kuliah itu bisa disetarakan, katakanlah misalnya Bapak kemarin fisika ada berapa? Ada 2. Ada 2 ya. Sekarang kan tinggal 1 gitu ya. Nah, artinya di kurikulum baru fisika 2 kan udah nggak ada tuh. Ya, Nah, tapi mereka kan udah ngambil. Nah, Bapak bisa konversikan atau padankan dengan mata kuliah baru di kurikulum baru yang kurang lebih hampir sama gitu. Jadi mereka nggak perlu ngambil di kurikulum baru. Jadi intinya dalam masa transisi mahasiswa tidak rugi dengan SKS yang harus mereka ambil dan masa studi mereka tidak bertambah lama dengan adanya kurikulum baru, hanya mungkin perlu ada penyesuaian saja. Penyesuaian. Makanya di semester 8 pun tetap terkena kurikulum baru kalau mereka masih
berada pada kondisi yang dipersyaratkan dalam transisi kurikulum tersebut. Baik. Nah, jadi mungkin Bapak bisa coba susun kurang lebih dan bisa rujuk proses transisi kurikulum baik yang di sistem informasi maupun di teknik industri ya Pak ya. Baik. Jadi tidak ada Permisi. masalah Pak. Ya Pak, silakan Pak. Izin bertanya mengenai transisi kurikulum. Iya. Apakah itu aturannya nanti dibuat di fakultas atau di rektorat, Bu? Terkait Oh, transisi fakultas aja Pak. Karena tergantung ya, kalau seandainya bisa digeneralisir ya, mungkin untuk informasi yang sifatnya umum. Tapi kalau sudah detail ke mata kuliah itu bahkan di prodi. Jadi misalnya jika yang belum mengambil mata kuliah ini misalnya ya, A misalnya, maka berlaku ketentuan sebagai berikut. Nah, karena misalnya mata kuliah A ini adalah mata kuliah inti yang katakanlah sebelumnya belum ada. Tapi ada ya kondisi tertentu di mana mahasiswa ini sudah 136 SKS misalnya. Tapi dia belum mengambil itu gitu kan. Nah, apa yang bisa kita lakukan misalnya? Nah, apakah misalnya mata kuliah pilihannya dikurangi, tapi mereka harus ngambil yang wajib yang memang mutlak tadi gitu ya. Bisa jadi seperti itu, Pak. Jadi kalau kami misalnya dia sudah mata kuliah wajibnya udah selesai nih semua. Tinggal mata kuliah pilihan. 5 buah mata kuliah pilihan. Tapi ada mata kuliah baru yang muncul dan itu mutlak misalnya. Yang kita lakukan adalah mata kuliah pilihannya dikurangi. Nah, disarankan mereka mengambil itu karena mereka memang harus mengambil juga masih ada katakanlah 15 SKS lagi mata kuliah pilihan yang harus mereka ambil. Nah, kita bisa bikin kebijakan bahwa dahulukan yang wajib ini. Jadi mereka lulus tetap dengan 144, tapi bisa jadi hanya kuliah pilihannya 2 saja misalnya. Nah, itu kebijakan. Dan itu yang kita rumuskan bersama di jurusan masing-masing, Pak. Karena memang karena memang agak fleksibel, agak sangat spesifik ya. Karena misalnya contohnya di sistem informasi kan ada tuh mata kuliah baru yang katakanlah sifatnya agak mutlak ada ya Pak ya. Karena setelah kita lihat di Aptikom, waduh ini kok saya nggak kasih ya di kurikulum lama. Nah ini lebih urgent dikasih ke mahasiswa sekarang ketimbang mata kuliah pilihan. Ya udah dulu kan yang wajib ini. Nah, gitu, Pak. Dahulu kan yang wajib ini ketimbang yang pilihan. Karena pilihan itu mereka masih bisa ambil istilahnya gini. Itu kan 144 itu kan minimal. Kalau mereka ngambil 150 kan nggak ada masalah juga kan? Nah, tapi bagi mahasiswa yang nggak saya mau tamatnya 144 aja, mereka tidak dirugikan begitu loh, Pak. Nah, dengan cara kita mendahulukan yang wajib, maka kompetensi inti yang harus mereka kuasai itu bisa kita kasih. Nah, untuk mata kuliah pilihan, itu mereka bisa perkaya dengan katakanlah menambah SKS-nya lebih dari 144, atau mereka cukup tamat dengan mata kuliah yang wajib, dan yang pilihan mereka cari sendiri nanti setelah bekerja, setelah lulus. Nah, itu juga sebuah opsi. Begitu. Ya, Pak ya. Siap, terima kasih Bu. Terima kasih. Sama-sama Pak, sama-sama. Itu yang kami lakukan Pak. Jadi kami di TI juga begitu, karena wajib ini adalah batang tubuhnya yang tidak boleh hilang gitu ya, tidak boleh kurang. Maka kita beri opsi begitu bagi mahasiswa yang dalam transisi itu terkena imbasnya. Gitu. Tapi bagi mahasiswa yang angkatan 1, 2 itu kan ya cincai lah istilahnya ya. Tinggal ngikut aja yang baru udah selamat gitu kan. Ini mahasiswa yang tahun 4 gitu ya, yang tahun 3 semester 6 misalnya, itu memang perlu sedikit kebijakan gitu. Baik. Baik Bu, ada satu pertanyaan lagi dari saya boleh Bu? Silakan nggak apa-apa, ini memang ajang diskusi kok. Misal Bu, mahasiswa kami gitu ya ingin mengambil yang MBKM misal ke SI-nya UNAN seperti itu, apakah ada syarat khusus Bu? Maksudnya ada syarat dia harus dari PTN atau PTS yang akreditasi apa seperti itu? Jadi gini Pak, Dikti itu kan menyediakan slot kampus merdeka. Jadi mata kuliah prodi itu menawarkan. Jadi mata kuliah apa
yang yang boleh dikatakanlah misalnya nih, SI-nya UNAN itu punya mata kuliah, 3 mata kuliah misalnya. Misalnya bicara tentang sistem informasi biomedis misalnya, sistem informasi kesehatan misalnya. Nah, mereka taruh itu di di kuliah kampus Merdekanya Dikti. Jadi si mahasiswa dari perguruan tinggi mana saja itu boleh ngambil gitu. Dia ngajar SI-nya UNAN gitu. Nah, itu berbagai program sudah tersedia, Pak. Ada yang namanya KMMI kemarin ya. Sekarang masih jalan nih semester ini KMMI. Ada yang namanya modul Nusantara, ada yang namanya bukan kampus Merdeka, kampus Nusantara apa ya? Saya lupa. Judulnya banyak, Pak. Jadi memang kita memang cukup aktif ngelihat apa sih yang ditawarkan oleh Dikti, dan itu dibuka dari Papua, Maluku, itu semua bisa hadir loh Pak, bisa bergabung. Nah, itu yang saya sangat salutkan sekarang, bahwa akses pendidikan itu tidak lagi eksklusif ya. Sekarang sudah inklusif. Semua bisa ikut serta mendapatkan pengalaman yang sama dialami oleh teman-teman mereka di mana saja di Indonesia. Atau kalau yang paling cepatnya, kalau misalnya nunggu Dikti kelamaan, bukan kelamaan, peluang mahasiswa kita untuk untuk ikut mungkin lebih sedikit misalnya, karena ada proses seleksi juga dan seterusnya, dan kuota juga. Nah, bikin PKS Pak, bikin perjanjian kerjasama. Bisa dengan UNAN, bisa dengan ITS, bisa dengan ini. Misalnya gini, kami kemarin dengan Trisakti. Nah, dengan Trisakti, Pak. Trisakti Jakarta, ya TI-nya Trisakti, kita bikin perjanjian kerjasama. Jadi kami beberapa mata kuliah yang kami anggap bisa ditawarkan. Nah, isinya ada beberapa anak Trisakti di dalamnya. Dan sebaliknya, di Trisakti ada mahasiswa UNAN yang di sana ngambil kuliahnya gitu. Nah, ini sifatnya lebih ke mata kuliah wajib ya, Bapak Ibu ya. Karena ini kan sifatnya prodi dengan prodi. Nah, ada yang mata kuliah yang sifatnya general, artinya dia dibuka oleh SI, tapi dia dibuka oleh sistem informasi, tapi mahasiswanya boleh dari prodi yang lain gitu ya, boleh dari prodi yang lain. Nah, itu juga bisa, dan itu biasanya lebih banyak Dikti yang bicara kalau yang sifatnya multidisiplin itu. Kalau yang monodisiplin artinya prodi satu dengan prodi mitranya sama, nah itu mungkin supaya lebih jelas karena kurikulum berkaitan dengan kurikulum juga. Nah, itu mungkin lebih tepatnya PKS gitu Pak ya, perjanjian kerjasama. Kurang lebih begitu Pak. Baik, terima kasih. Setahu saya semester kemarin sistem informasi UNAN menyediakan mata kuliah yang seperti itu Pak, yang bisa diambil oleh mahasiswa dari seluruh Indonesia. Cuma itu ada seleksinya Bu ya? Seleksinya sejauh saya tahu kuota sih Pak kemarin itu ya. Kuota, karena misalnya kan nggak mungkin ya sekali ngajar itu harus 200 orang kan nggak mungkin ya. Nah, biasanya kuota sih kalau sejauh yang saya tahu gitu. Nah, jadi sering-sering aja hunting Pak. Rasanya setiap semester itu ada aja tawaran seperti itu. Soalnya kami juga baru mulai memulai MPKM. Kemarin masih tenaganya dibaguskan untuk memperbaiki data di Dikti. Iya, betul. Baik. Ya, pelan-pelan semester depan insya Allah ya Pak ya. Ya, semoga. Coba hunting juga, jangan hanya UNAN Pak. Jadi mahasiswanya misalnya 3 ke UNAN, 2 ke ITB, 3 ke UB misalnya. Disebar aja gitu. Jangan hanya fokus pada satu prodi dan satu universitas aja gitu. Jadi kalau sekarang di Jawa itu saya lihat mahasiswanya gerilya kemana-mana. Tapi jadi nggak numpuk di satu tempat gitu ya. Jadi mereka pun bisa nanti artinya ketika mereka di prodinya mereka bisa diskusi. Saya dapat bahan ini loh dari UB, saya dapat bahan ini dari UNAN, saya dapat bahan ini dari ITB gitu. Jadi mereka pun punya pengalaman baru yang bisa mereka share ke teman-teman mereka gitu.
Saya rasa itu ya Pak ya. Pohonnya juga sudah, alhamdulillah. Berarti tinggal mulai menyusun apa yang dinamakan dengan capaian pembelajaran mata kuliah Iya, CPMK ya Pak ya. iya. Karena kalau mata kuliahnya sudah terpetakan dengan baik seperti ini, nah ini sudah istilahnya udah sampai peak, udah sampai puncak, tinggal penurunan lagi nih. Menurunkan lagi kan, menurunkan menjadi CPMK, kemudian menyusun RPS. Iya. Oke. Baik, Boleh tanya? silahkan Pak. Ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari ekonomi Bu Lucy. Maaf Pak, dari mana Pak? Dari ekonomi. Oh iya, silakan Pak. Ada yang bisa di. Baru bergabung Bu. Iya, nggak apa-apa. Iya, terkait dengan yang MBKM tadi itu, tadi Bu Lucy kan, apakah memang harus TKS dulu dengan prodi, contoh di UNAN, atau memang kita bisa langsung hunting, kita bisa ikut, atau gimana Ibu Lucy? Iya, bisa dua pilihan itu ada Pak. Jadi ada yang bisa langsung hunting. Ya misalnya Bapak bisa masuk aja ke website UNAN misalnya ya. Website yang tadi saya kirim ke Pak Lukman. Ya. Itu kan website MBKM ya. Itu ada tuh mata kuliah yang ditawarkan. Nah, tapi mungkin karena semester ini mungkin sudah lewat ya Pak ya. Mohon maaf karena kita sudah jalan. Mungkin semester depan Pak. Depan. Jadi Nah, ada memang harus langsung hunting bisa, atau bisa. juga Iya. PKS ya Bu ya? Iya, jadi kalau lewat PKS nanti kami bawa ke UPT MBKM, mereka lah yang mendaftarkan atau memasukkan mata kuliah itu ke sistem. Nah, kemudian mahasiswa Bapak mengambil di sistem gitu. Mahasiswa Levelnya kami di juga ambil di fakultas sistem. saja ya Bu ya? Levelnya di fakultas saja ya Bu? PKS-nya iya fakultas, Pak. PKS itu fakultas. Tapi kalau di kami selesai di fakultas, nanti kan proses pengambilan mata kuliah itu kan harus lewat sistem. Nah, nanti kami laporkan ke pihak namanya UPT MBKM, UPT Merdeka Belajar. Nah, mereka lah yang akan menyusun mata kuliah apa yang sudah disepakati. Kemudian nanti mahasiswa akan mengambil SKS-nya istilahnya ya dari sistem tersebut. Karena kan semua kan sekarang tidak boleh lagi manual gitu ya Pak ya. Kalau semua harus tersistem dengan baik sehingga mudah ditelusuri. Nah biasanya kalau yang selama ini sudah jalan ini 2 semester lebih ya, ini udah semester yang ketiga. Kalau yang awal-awal dulu memang sedikit sekali, tapi sekarang, nah kemarin ada yang marketing digital gitu ya Pak ya, ada apa yang ekonomi manajemen ngeluarin gitu ya, itu mahasiswanya mulai dari Papua, dari Maluku, dari mana-mana Pak. Aceh, semua ada. Bahkan walaupun UNAN yang menyelenggarakan, yang mahasiswa ITB juga ada yang ikut, IPB ada yang ikut. Jadi sangat variatif itu. Sehingga di dalam kelas pun mereka nyampur gitu, Pak. Nggak hanya orang Minang saja gitu, nggak Padang saja, tapi nyampur. Gitu. Oke, terus Ibu tadi kalau tidak salah ini saya dengar, jadi untuk bisa ngambil di MBKM ini harus di semester 7 atau bisa mulai dari semester pertama atau gimana? Ya, kalau yang sifatnya cross enrollment ya, atau yang sifatnya credit earning, artinya mata kuliah itu adalah mata kuliah yang sama dengan prodi yang dituju. Kalau itu tidak ada masalah semester berapapun, Pak. Oh, gitu ya. Tapi kalau yang sifatnya mata kuliah itu katakanlah satu mata kuliah pilihan, atau mata kuliah yang MBKM di luar perguruan tinggi. Misalnya Bapak baru menyediakan SI nih. Contohnya baru menyediakan di semester 5 ya Pak, mata kuliah pilihan ya Pak. Ada ya mata kuliah pilihan semester 5. Tadi saya lihat pas di sheet yang sebelumnya. Sheet sebelumnya. Tata kelola IT ini masuk pilihan nggak sih? Ini. Coba nih. Semester 5 Pak, ada kan ya? Ini mata kuliah semester 5, matkul pilihan 3. Ini kan ya, Pak. Iya. Nah, itu kan semester 5 sudah ada tuh mata kuliah pilihan ya, Pak ya. Nah, kan tadi saya sampaikan ada yang pilihannya jalur, kalau reguler pilihannya maka mahasiswa milih salah satu dari yang 3 ini. Demikian ya, Pak Lukman? Iya, Bu.
Nah, tapi in case mahasiswa Bapak di semester 5 itu pengen kuliah ke ITB, pengen kuliah ke UNAN, ngambil mata kuliah pilihan yang tidak ada di antara yang 3 ini, maka ya nggak ada masalah. Nanti mata kuliah pilihan yang 3 SKS ini tinggal diisi aja mata kuliah apa yang mereka ambil di ITB tersebut, yang mereka ambil di UNAN tersebut, gitu Pak. Jadi di semester 5 mereka sudah bisa ngambil MBKM luar perguruan tinggi mereka sendiri. Ibu. Ya, makasih Bu. Sama-sama Pak. Mudah-mudahan bisa bisa membantu penjelasannya tadi. Ada lagi Pak pertanyaan? Kalau dari saya cukup, Bu. Cukup Pak Lukman, Pak Dekan, Bapak Ibu yang lainnya, silakan kalau masih Cukup ada. juga saya, Bu. Cukup ya. Oke, nah saya sudah melihat ini SI progresnya sangat signifikan ya, dan cukup kita apresiasi. Ini tinggal informatika dan teknik industri menduplikasi saja ini kerjaannya, nggak banyak ini kalau sudah seperti ini gitu ya. Jadi saya rasa teman-teman yang maaf nih kalau memang masih kurang sehat hari ini, silahkan dipulihkan dulu kondisinya semuanya. Tapi apa istilahnya, kita tentu berharap semua sama-sama sampai di garis finish, gitu ya Pak Dekan ya. Amin, amin, amin. Siap, Bu. Oke, jadi SI sudah terlihat progres yang cukup signifikan dan saya sangat senang, cukup apresiasi dengan apa yang telah dikerjakan oleh tim. Maka insya Allah teman-teman yang dari 2 prodi yang lain bisa melakukan hal yang sama dan tidak perlu start dari nol karena sudah ada contoh yang bisa ditiru dengan sangat baik. Dan mudah-mudahan kita sama-sama selesai untuk kegiatan kurikulum pada sesi pertama ini. Ya, sesi pertama ini. Baik, terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Langsung Pak Lukman. Oke. Jadi untuk hari ini Bu, nggak ada presentasi dari Ibu tentang CPMK itu bukan hari ini berarti Bu ya? Maaf Bu, suaranya masih mute. Oh, maaf. Iya, saya lupa. Harusnya saya presentasi sedikit tentang JPMK. Saya share dulu ya, Pak ya. Baik, Padahal Bu. udah saya lupa saya. Padahal udah saya siapin dari tadi. Baik. Sebentar ya, Pak ya. Ya, anggaplah ini kita terakhir tentang ini ya, kemarin tentang iptek pendukung ya. Tentang bagaimana menyusun mata kuliah ya, Bapak Ibu ya. Jadi dari bahan kajian, kemudian nanti materi-materi yang relevan nanti dikelompokkan, itulah muncul mata kuliah. Jadi jangan mata kuliah dulu ujungnya. Mata kuliah itu justru marketingnya, namanya. Nah, tapi tadi Pak Lukman sudah menyusunnya dengan sangat baik, jadi tidak perlu khawatir, silahkan ditiru saja, begitu ya. Nah, ini untuk pengaturan SKS-nya juga begitu, mana yang 2 SKS, mana yang 3 SKS. Kemudian ini peta kurikulum tadi juga sudah terlihat, bahkan pohonnya juga sudah disusun sedemikian rupa. Seperti mungkin buatnya seperti ini nanti kalau bisa ya Pak ya. Baik Bu. Nah, jadi terlihat hierarkinya begitu ya Pak ya, dari atas sampai bawah atau sebaliknya dari bawah sampai ke atas begitu. Nah kemudian, nah ini baru per semester tadi juga sudah terlihat. Mungkin yang kurang tadi mana yang butuh praktikum, mana yang butuh tugas besar, gitu ya Pak ya. Baik. Jadi, mohon itu diperjelas karena tadi masih baru SKS yang terlihat. Nah nanti MBKM ini kita bisa adopt di sini, mungkin sudah tadi ya sudah bisa kita lihat. Nah ini juga untuk mengadopsi hak belajar di luar perguruan tinggi. Nah ini juga matriks mata kuliah. Nah kita bicara CPMK nih sekarang. Jadi ketika mata kuliah telah kita susun sedemikian rupa, maka tentu kita bicara ketika CPL sudah disusun, bagaimana mengukur CPL tersebut? Ya, jadi CPL itu bahasanya masih bahasa yang sifatnya general, belum bisa diukur dalam aktivitas.
Sementara yang kita lakukan sehari-hari di dalam kelas adalah kuliah, praktikum, tutorial, seminar, dan seterusnya. Maka CPL tersebut harus didistribusikan ke dalam mata kuliah. Nah, mata kuliah disusun apa yang kita namakan dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Capaian pembelajaran mata kuliah ini nantinya yang akan kita evaluasi, yang akan kita nilai, yang akan kita linkkan dengan capaian pembelajaran lulusan. Nah, ketika Bapak Ibu menyusun CPMK, maka yang harus ada, anatominya yang harus ada, pertama, apa kemampuan yang ingin kita harapkan dari mahasiswa, yang ingin didemonstrasikan oleh mahasiswa. Dan kata-katanya harus kata kerja. Misalnya, mampu menyusun, mampu menjelaskan. Tapi kalau misalnya mengerti, nah mengerti ini kan sulit diukur. Kita tahu mahasiswa ini mengerti mata kuliah kita kalau mereka apa? Kalau mereka mampu menjelaskan, kalau mereka mampu menggunakan, kalau mereka mampu menerapkan, kalau mereka mampu menganalisa, dan seterusnya. Jadi kata kerja yang harus kita gunakan ketika kita menyusun CPMK. Kenapa? Karena CPMK itu harus diukur, harus diakses begitu Bapak Ibu. Jadi tentu harus sesuatu yang measurable, sesuatu yang dapat diukur. Jadi memahami, mengerti gitu ya, itu sulit untuk diukur gitu. Kalau kita dulu kan sering nih, mahasiswa memahami, mahasiswa mampu mengerti, mahasiswa mampu memahami dari awal sampai akhir memahami aja gitu ya. Nah, itu adalah kalimat yang sulit diukur. Tapi kalau sifatnya kata kerja, action verb, nah itu sesuatu yang bisa diukur. Kalau misalnya kita katakan mahasiswa mampu menggunakan, ya menggunakan otomatis ada aktivitas di situ. Menggunakan apa? Mungkin menggunakan software yang relevan, menggunakan aplikasi yang relevan, menggunakan tools yang relevan. Nah itu seperti itu. Nah ketika kita mengukurnya, kita harus sesuai pula alat ukurnya. Jadi ketika kita mau motong kayu di hutan, tentu alat ukurnya nggak cocok kalau pisau. Pasti berarti yang besar ya, sawmill atau ya yang kapak yang besar misalnya. Nah, ketika kita mengatakan mahasiswa mampu menganalisa, tapi soalnya sebutkan nama-nama apa gitu ya, tentu nggak cocok gitu. Artinya kapasitas atau kemampuan yang diharapkan harus cocok dengan instrumen pengukurannya. Nah, jadi kalau misalnya tadi motong kayu dengan diameter 1 meter di hutan, bawa pisau lipat atau pisau dapur, ya nggak cocok ya. Nggak setara. Tapi kalau Bapak menyusun CPMK, mahasiswa mampu menjelaskan, mungkin level pertama menjelaskan dulu. Kemudian level kedua, mampu menerapkan, berarti sudah aplikasi sifatnya. Mungkin menerapkan apa? Menerapkan penggunaan software atau menerapkan formula tertentu, mampu memformulasikan. Tentu pertanyaannya harus relevan. Instrumen pengukurannya harus relevan dengan capaian yang diharapkan. Jadi kalau mampu memformulasi, tentu nantinya bentuk instrumen penilaian, apakah itu dalam bentuk laporan, apakah dalam bentuk ujian tengah semester, apakah dalam bentuk tugas, apakah dalam bentuk aplikasi, dan seterusnya, tentu yang mampu mencapai apa yang kita susun sebagai mampu memformulasikan tersebut. Begitu. Itu yang harus kita susun dan kita jaga betul ya, Bapak Ibu, ketika menyusun CPMK. Kemudian, ketika Bapak Ibu menyusun CPMK pada mata kuliah yang sifatnya level rendah, semester 1 misalnya, atau pengantar sistem informasi, yang sifatnya biasanya di tahun 1 ya Pak ya, Pak Uman ya, semester 1, pengantar sistem informasi, tentu tidak akan sama dengan capaian pembelajaran yang Bapak Ibu harapkan ketika mereka berkuliah di semester 8 atau 7 atau semester 6. Semester 6 atau 7 tentu mereka sudah mampu membuat atau mengembangkan atau merancang sistem informasi. Itu sifatnya udah merancang. Ya,
Beda dengan mata kuliah pengantar sistem informasi. Mungkin kalau pengantar sistem informasi, Bapak hanya ingin memperkenalkan, ingin mereka tahu dan paham, ya, ingin mereka bisa menguasai tentang hal-hal apa saja yang berkaitan dengan sistem informasi. Nah, instrumen pengukurannya nanti kurang lebih levelnya, kalau kita bicara taksonomi Bloom ya, levelnya adalah mampu menjelaskan, mampu menerapkan, sampai di sana barangkali. Ya. Tapi ketika mereka sudah di level mampu merancang, maka levelnya udah naik. CPMK yang disusun tentu saja harus lebih advance juga, lebih tinggi juga, lebih naik juga. Mampu memformulasikan masalah terlebih dahulu. Di mana misalnya mereka mau merancang, kalau mereka nggak tahu masalah apa yang mau mereka selesaikan, begitu ya, kurang lebih. Berarti levelnya tidak lagi mampu menjelaskan, Bapak Ibu. Di mata kuliah perancangan sistem informasi, jangan coba-coba Bapak ngasih soal sebutkan ini, walaupun sudah UAS, soalnya masih sebutkan gitu ya. Nggak ada gunanya level itu jadinya. Nah, jadi sesuaikan CPMK itu dengan level kompleksitas dari subject matters-nya, bahan kajiannya, gitu loh Pak. Jadi kalau bahan kajiannya sifatnya merancang, tentu behavior-nya mampu memformulasikan, mampu menggunakan, mampu mengimplementasikan. Jangan sampai bahan kajiannya perancangan sistem informasi, tapi kemampuan yang diharapkan mampu menjelaskan, mampu menuliskan kembali gitu ya. Nah, jangan begitu. Nah, barulah bicara kita konteks. Kalau konteks itu kan scope-nya, levelnya, begitu ya. Tentu di bidang sistem informasi yang relevan. Kalau misalnya di teknik kimia ya tentu di bidang yang relevan dengan konteks teknik kimia. Kurang lebih begitu. Kurang lebih begitu, Bapak Ibu. Nah, jadi sampai di sini bisa dipahami, Bapak Ibu? Bisa, Bu. Ya, jadi itu berarti seperti ngambil dari taksonomi Bloom ya, Bu ya? Betul, Pak, betul. Oh, ya. Jadi levelnya tentu tergantung kompleksitas dari mata kuliahnya. Jadi kalau mereka sudah di level capstone, di level atap istilahnya, mata kuliah yang artinya mata kuliah capstone ini dia membutuhkan mata kuliah pendukung di bawahnya. Mata kuliah di atas. Tentu levelnya tidak cukup kalau hanya sekedar mampu menjelaskan. Kalau sudah di level 5 dia sudah mampu memformulasi, dia sudah otomatis dia mampu menjelaskan. Bukan lagi levelnya mampu mengingat. Kalau sudah mampu membuat dia, otomatis sudah mampu dia menjelaskan, sudah mampu dia memformulasikan, sudah mampu dia menerapkan. Jadi otomatis kalau taksonomi Bloom itu di levelnya lebih tinggi, yang di bawahnya otomatis sudah ikutan dia kan. Sudah ikutan dia. Nah, kurang lebih seperti itu, Bapak. Baik, mungkin di sini Bapak Ibu untuk CPMK ini bisa di Aptikom memang tidak terlihat secara detail ya Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu bisa menyusun bahan kajiannya dari dari melihat level pohon keilmuan Bapak Ibu tadi yang sudah disusun ya. Jadi ada yang level 1, level pendukung, level dasar, basic science gitu ya. Misalnya kayak belajar matematika atau kalkulus, yang mungkin levelnya mampu menerapkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan matematika misalnya. Tapi kalau sudah di semester 4, semester 5, mungkin levelnya sudah mampu memformulasikan. Karena dia sudah mulai melihat masalah sistem informasi apa yang mau digarap. Kemudian bagaimana constraint-nya, batasannya apa gitu ya, kriterianya apa gitu. Kan gitu ya, mungkin kurang lebih ya Pak Lukman. Ketika kita menyusun nantinya mau membuat sistem informasi, tentu kita harus jelas dulu masalahnya apa, kriterianya apa, batasannya apa. Kurang lebih begitu ya.
Iya Bu, yang pertama pasti analisa masalah. Yang Nah, pertama analisa pasti. masalah pasti ada. Otomatis kalau sudah mampu menganalisa, mereka mampu menjelaskan model apa yang dipakai, ya, bagaimana algoritmanya. Jadi algoritma mungkin di awal, ya, tapi tetap algoritma pasti akan dipakai ketika mereka mengambil mata kuliah yang lebih tinggi. Jadi ketika mata kuliah algoritma mereka mampu membuat algoritma yang pasti algoritma masalah gitu ya. Tapi ketika mereka menyusun atau mendevelop atau merancang proyek sistem informasi, otomatis algoritma pasti akan terpakai kan. Nah, artinya CPMK pada mata kuliah yang advance sudah otomatis akan terbawa mata kuliah CPMK di mata kuliah yang levelnya lebih rendah. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Jadi tetap bahasanya adalah bahasa CPMK. Bahasa pertama bahasa action word, ya, kata kerja. Nah, cuma kata kerja ini levelnya bisa levelnya taksonomi belum level 1 dan 2 atau 3 atau 4 atau yang terakhir yang tinggi, yang paling tinggi. Nah, kemudian yang perlu dicatat juga yang difokuskan adalah orientasi kita kepada mahasiswa kita. Jadi yang mampu itu mahasiswanya. Bukan orientasi ini pada mata kuliah. Mata kuliah mahasiswa, misalnya mahasiswa mampu memahami materi pembelajaran dengan baik, gitu ya. Nah, hindari kalimat yang orientasinya ke mata kuliah. Saya kasih contoh seperti ini. Nih, kalau misalnya mata kuliah ini membahas secara mendalam berbagai metode eksperimen. Nah, kita fokus kepada mata kuliahnya, pada materinya. Nah, itu tidak diharapkan. Atau kepada dosennya yang kita fokuskan. Dosen mengajarkan tentang bagaimana menyusun proposal penelitian. Itu orientasinya kepada dosen. Yang kita harapkan itu adalah kemampuan mahasiswa di akhir mata kuliah ini selesai mereka ambil. Misalnya, mampu menyusun proposal penelitian. Kalau sudah mampu menyusun, otomatis mereka paham. Otomatis mereka mampu menjelaskan. Karena ketika menyusun proposal, apa yang akan mereka jelaskan tentu levelnya sudah lebih dari sekedar paham gitu. Begitu bisa menjelaskan, otomatis sudah bisa paham. Kalau nggak paham, gimana mau menjelaskan? Kalau mereka sudah paham dan mampu menjelaskan, barulah mereka mampu mungkin dalam proposal itu mampu menganalisis masalah ada di dalamnya. Itulah yang akan nanti kita susun instrumen penilaiannya. Nah, jadi supaya fairness-nya terjaga dengan baik, maka ketika setiap item penilaian itu kita susun instrumennya. Bisa instrumennya dalam bentuk rubrik, baik analitik maupun rubrik baik yang formatif maupun sumatif gitu ya. Mungkin pertemuan berikutnya kita akan bicara tentang itu ya Pak ya. Jadi kita bicara tentang bagaimana menyusun instrumen penilaian. Tapi saya harapkan sebelum kita bicara instrumen, kita susun dulu level kompleksitasnya seperti apa untuk mata kuliah yang Bapak Ibu ampu. Bapak Ibu lihat kembali ke pohon kurikulumnya, levelnya level prasyarat atau level yang disyaratkan gitu ya. Nah, kemudian menyusun kalimat CPMK yang sesuai dengan anatomi yang tadi dibahas dan kemudian orientasinya kepada mahasiswa, kepada hasil belajar mahasiswa. Misalnya nih, kalau levelnya mahasiswa mendiskusikan perubahan sistem perpajakan, nah mendiskusikan itu prosesnya. Yang kita harapkan mahasiswa mampu apa ketika setelah mereka selesai berdiskusi tentang perubahan sistem perpajakan. Oh, mereka mampu menganalisis perubahan sistem perpajakan. Kan begitu yang kita harapkan. Kemampuan mereka menganalisa, bukan apakah dengan berdiskusi, apakah dengan survei, yaitu itu sebenarnya tergantung bagaimana kita mendeliver pembelajaran itu nanti dalam kelas.
Nah, itulah nanti kita bicara lagi, ada yang sifatnya case method, project based learning, problem based learning, begitu ya, role play. Nah, itu adalah proses. Itu adalah proses pembelajaran. Bagaimana supaya capaian ini tercapai? Oh, mungkin dengan kasus lebih baik ketimbang dengan ceramah. Nah, oh dengan project akan lebih tercapai capaian ini ketimbang hanya mahasiswa presentasi gitu. Nah, jadi itu kalau proses kita bicara metode pembelajaran lagi Bapak Ibu. Itulah kenapa metode itu berkembang sangat cepat dan berubah secara drastis. Dulu yang sifatnya lecture based, kita kasih materi, dosen ngasih slide, ngasih bahan, mahasiswa baca di rumah. Kemudian ketika ujian, diuji apa yang mereka baca, apa yang mereka pelajari. Begitu. Sekarang tidak. Justru yang kita harapkan, kalau mereka mampu menganalisa, metode apa yang saya harus siapkan di dalam kelas. Apakah cocok kalau misalnya ceramah misalnya? Apakah cocok misalnya diskusi, cukup dengan diskusi antar kelompok dalam kelompok misalnya? Atau mereka memang mencari kasus, menyelesaikan kasus gitu. Nah, mungkin kalau levelnya mereka harus menganalisa masalah dengan baik, dengan berbagai perspektif, mungkin metode kasus menjadi lebih cocok dipakai di dalam kelas gitu. Nah, itu bicara tentang metode pembelajaran lagi Bapak Ibu. Tapi ketika kita menyusun apa yang dinamakan dengan capaian pembelajaran mata kuliah, kita bicara ujungnya. Kita bicara di akhir semester, mahasiswa saya ini mampu apa? Bisa apa? Nah, kalau sudah mampu apa, bisa apa, otomatis mereka mengerti apa, mereka paham apa, itu udah otomatis. Nah, jadi itu yang kita harapkan Bapak Ibu menyiapkan capaian pembelajaran mata kuliah ini dengan menyusun bahasa yang bisa diukur dan juga bisa dinilai gitu ya Bapak Ibu dari aktivitas pembelajaran nanti di dalam kelas. Nah, jadi ketika anatomi bicara RPS Bapak Ibu ya, nah, kita akan bicara nanti CPL, ini sudah kita susun sedemikian rupa, sudah kita siapkan. Nah, barulah kita masuk ke CPMK. Kalau mau lebih detail lagi namanya sub CPMK. Ya, jadi kalau CPMK, misalnya CPMK-nya mampu berkomunikasi secara tulisan dan presentasi misalnya. Nah, mungkin sub CPMK-nya tulisan ini dalam bentuk apa? Mampu menulis esai misalnya. Nah, mampu menulis esai atau mampu membuat berkomunikasi menggunakan flowchart misalnya. Ya, kalau ada SI tentu flowchart udah makanan sehari-hari ya, Pak ya. Nah, mungkin sub CPMK-nya dibuat lebih detail. Kalau orang di sastra misalnya, mungkin dalam bentuk karangan misalnya, atau novel misalnya, atau karangan singkat 2000 kata seterusnya. Tapi di kita di SI mungkin komunikasinya bukan lagi esai, komunikasinya lewat flowchart misalnya. Nah, itu dibuat detail di sub CPMK supaya ketika kita melakukan penilaian, kita tahu yang ingin kita ukur itu yang mana. Ya, yang ada di CPMK dan sub CPMK. Jangan sampai kita tulis di CPMK A yang kita nilai B. Yang kita susun di sub CPMK menilai flowchart, yang pas UTS-nya atau UAS-nya menilai laporan. Nanti nggak nyambung dia. Jadi usahakan kalau di sub CPMK mahasiswa mampu menulis laporan dengan bla 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 dan seterusnya, ya ketika di dalam instrumen penilaiannya, apakah itu dalam bentuk tugas, apakah UTS, apakah UAS dan seterusnya, apakah proyek, ya memang laporan yang dinilai. Kalau Bapak Ibu misalnya menyatakan di sub CPMK mahasiswa mampu membuat flowchart dengan benar, gitu ya.
Ya, tentu yang dinilai pada proses pembelajarannya adalah flowchart-nya. Mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah. Nah, ini contohnya CPMK-nya. Mampu mengidentifikasi masalah. Nah, tentu yang kita nilai instrumennya adalah kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi. Sudah benar nggak cara identifikasinya? Sudah benar nggak skopnya dan seterusnya? Sudah benar nggak batasannya, kriterianya dan seterusnya? Nah, ini yang akan kita tampilkan nanti di dalam indikator kriteria penilaian. Misalnya kalau misalnya sub CPMK-nya membuat laporan misalnya, tentu kriterianya laporan yang seperti apa yang kita nilai. Mampu membuat laporan, misalnya mampu membuat laporan laporan proposal, ini contohnya. Proposal project misalnya. Minimal terdiri dari latar belakang, tujuan dan batasan misalnya. Nah, itu yang dijadikan kriteria. Artinya kalau itu tidak dipenuhi oleh mahasiswa, ya nilainya pasti lebih rendah dibandingkan temannya yang memenuhi kriteria penilaian yang kita susun. Misalnya mahasiswa nih, kriterianya ada latar belakang, ada tujuan, ada batasan. Teman yang lain cuma ada latar belakang dan tujuan. Batasan nggak ada. Ya otomatis yang si A dapat lebih baik dibanding si B. Sehingga ketika kita menilai, mahasiswa juga paham kenapa saya dapat nilai B, kenapa saya dapat C, kenapa saya dapat A. Karena kita memberikan transparansi dan akuntabilitas yang jelas. Kalau kamu ingin dapat 100, maka yang harus dipenuhi adalah kriterianya ini, kualitasnya ini, mutunya ini, dan seterusnya. Ya kalau kamu nggak mencapai itu, ya nilai kamu di bawah itu. Nah, berarti kan ada fairness juga dalam penilaian. Dan mahasiswa pun jadi tahu, kalau saya ingin dapat nilai A, saya harus berusaha sedapat mungkin memenuhi seluruh kriteria yang diminta oleh dosen. Nah, disitulah sebenarnya yang sedang kita susun, Bapak Ibu. Jadi RPS-nya, anatominya kurang lebih seperti ini. Barulah nanti kita bicara metode atau proses. Proses ini tujuannya tak kurang, tak lebih untuk mengantarkan kita mencapai capaian pembelajaran. Nah, menyusun apa yang harus kita lakukan di dalam kelas supaya CPMK-nya ini tercapai. Nah, macam-macam, ada model berbasis project, berbasis kasus, berbasis problem, ya. Ada yang sifatnya survei, ada yang sifatnya diskusi atau kuliah pakar. Nah, itu sebenarnya strategi kita dalam menyusun pembelajaran agar capaian yang kita susun itu tercapai. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Ya, mungkin sedikit saja karena saya memang fokus kepada yang poin itu tadi, CPMK tadi. Kedepannya baru kita bicara metode pembelajaran. Gimana Bapak Ibu, ada pertanyaan kurang lebih? Jadi kurang lebih nanti Bapak Ibu akan menyusun CPMK ini ya Bapak Ibu ya. Capaian pembelajaran dapat diukur, dapat diamati, diobservasi, dan ngeling dengan CPL. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Bapak Ibu, saya ada satu pertanyaan. Silakan Pak. Oke, kan pada objective based education OBE ini kan bisa mungkin dihindari Bu ya, pengajaran bertipe ceramah gitu Bu ya. Apa benar? Bukan sebanyak mungkin dihindari. Kalau diperlukan, lakukan Pak. Jadi dilakukan. Artinya bukan ceramah nggak boleh, itu salah sekali. Jadi ceramah kalau memang dibutuhkan, silakan. Jadi kalau seandainya misalnya mata kuliah yang sifatnya perlu terminologi baru, hal-hal baru, kan biasanya ada hal yang tidak pernah mereka dengar selama mereka SMA ya. Nah, tiba-tiba di SI apa nih hal baru gitu ya. Cuman kita tidak perlu, misalnya gini, misalnya saya ingin menjelaskan tentang apa itu
Apa misalnya Pak? Maaf, mungkin di Bapak aja lah langsung ketimbang saya. Misal Terminologi yang erat kaitan dengan SI. apa itu Algoritma, apa itu algoritma? iya, apa itu algoritma, apa itu misalnya IoT segala macam ya Pak ya. Ya kan kita nggak perlu jelasin Pak. Kan mereka bisa cari sendiri. Nah, mungkin di awal Bapak nanti akan bicara tentang ini apa istilahnya? Bapak tentang kasus saja, misalnya dibuat kasus di mana kata-kata itu muncul. Si A kemarin pergi ke pusat data centernya Telkom begitu, misalnya dibuatlah skenario gitu ya Pak ya. Di sana mereka diarahkan untuk diarahkan untuk melihat atau memasuki ruangan yang ketika mereka ini gitu ya ada sistem yang mengidentifikasi data diri mereka misalnya gitu. Itu kan skenario, bikin skenario. Kemudian muncul istilah-istilah asing di situ. Misalnya ini dikembangkan menggunakan aplikasi Python misalnya gitu ya. Nah, Python itu kan kita mahasiswa pasti belum tahu sebelumnya gitu. Nah, tapi kan mereka bisa cari sendiri gitu. Nah, yang pertama kita lakukan adalah membantu mahasiswa mengidentifikasi istilah-istilah asing yang mereka belum paham. Ya, itu namanya metodenya 7 jam, tapi nanti mungkin satu sesi tersendiri itu, Pak. Ya, karena kalau sekarang dijelaskan nanti campur aduk gitu ya. Saya akan jelaskan itu nanti di sini Pak, di yang merah ini Pak. Nah, karena itu nanti kan sudah aktivitas di dalam kelas lagi ya, aktivitas di dalam kelas, sehingga bentuknya nanti adalah metode pembelajaran. Nah, tapi kalau di dalam CPMK kita rumuskan dulu mereka bisa apa, mereka mampu apa nanti setelah selesai di mata kuliah saya ini. Oke, ya Pak ya. Kalau bahan kajian kan kayaknya sudah nggak ada masalah ini. Masing-masing tadi kan sudah jelas mata kuliah ini akan membahas materi apa gitu ya. Nah, apakah perlu diperlihatkan RPS Pak? Oke. Kalau bisa apa istilahnya, kalau memungkinkan ya, selain Bapak Ibu membuat CPMK, susun aja sekalian RPS-nya begitu ya Pak ya. Oke. Karena CPMK otomatis sudah ada di RPS. Sudah bisa lihat Pak? Sudah. Oke ya. Nah, ini rancangan pembelajaran semester ya. RPS di Excel ya Pak ya, terlihat ya Pak ya? Iya Bu, terlihat. Oke. Baik. Nah, jadi ini di sini kita nanti akan siapkan atau susun CPL apa yang dituju oleh mata kuliah kita. Kan ada tadi kemarin minggu lalu ya. Dari CPL turun ke mata kuliah. Mata kuliah, iya. Mapping antara CPL dengan mata kuliah. Nah, otomatis mata kuliah kita akan terlihat CPL apa yang nantinya di ujung ketika mereka lulus akan mereka capai. Nah, itu CPL. Tapi di mata kuliah kita yang kita kejar adalah CPMK. Kenapa? Karena mata kuliah yang kita susun itulah yang nantinya akan mendukung CPL. Jadi di dosen di dalam kelas ngurusin CPMK. Ngurusin CPMK. Tercapai enggaknya CPMK itu tugas dosen. Tercapai tidaknya CPL itu tugas prodi. Tugas jurusan, tugas prodi. Kalau saya mikirnya seperti itu, Pak. Karena CPL ini adalah agregat dari CPMK. Jadi kalau CPL tidak tercapai, berarti ada CPMK yang tidak tercapai. Nah, tugas dosen ngurusin CPMK. Tugas prodi ngurusin CPL.
karena berkaitan dengan lulusan dan dia menggabungkan, mengagregasi capaian-capaian yang ada di mata kuliah menjadi capaian lulusan di atas. Nah, CPMK ada di semester 1, semester 2, semester 3, dan seterusnya di mata kuliah Bapak Ibu. Silakan nanti didistribusikan CPL. Jangan sampai gini Pak, ketika kita memappingkan CPL dengan mata kuliah, jangan seluruh CPL dibebankan ke satu mata kuliah ya Pak ya. Kasihan nanti terbebani sangat berat mata kuliah tersebut. Gitu. Maaf sebentar saya powernya habis. Mau sekarat. Oke. Nah, jadi di sini kita menyusun apa yang dinamakan CPMK. Mungkin terlalu kecil ya, Pak ya. Sudah cukup besar sekarang, Pak? Sudah, Bu. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa lihat ketika kami menyusun kemampuan 1 atau CPMK 1, kita akan bisa lihat CPL mana yang mereka dukung. Ketika kita menyusun CPMK 5, CPL mana yang mereka susun atau maaf yang mereka dukung. Nah, CPL ini kita lihat di sini. Nah, jadi mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa nyusun sedemikian rupa. Misalnya mungkin CPL Bapak Ibu S1, S2 gitu ya. Kalau KU1, KU3, KU7 misalnya. Nah, kalau satu lagi khusus ya, khusus kakak. KK5, KK6 misalnya. Atau pengetahuan P2, P3. Ini kebetulan kenapa kami nggak pakai itu, karena kami pakai akreditasi ABET ya Pak ya. Jadi agak sedikit berbeda, tapi konsepnya tidak berbeda. Ya, konsepnya tidak berbeda, hanya saja kami menggunakan terminologi yang telah disusun di akreditasi internasional ABET. Nah, sub CPMK itu membuatnya menjadi lebih detail. Ya, kalau ada kayak misalnya tadi ini mempertimbangkan faktor manusia dalam merancang sistem kerja. Nah, ini kan kemampuan akhir yang diharapkan. Tapi kita ingin nanti lebih detail, gimana supaya gampang mengukurnya. Maka yang nomor 4 ini itu kami breakdown lagi menjadi sub CPMK ini. Bapak bisa lihat kan, CPMK 4, 4, 4, 4, 4, gitu ya Pak ya. Nah, ini sebenarnya untuk membantu kami sendiri ketika menyusun instrumen penilaian. Jadi kemampuan mempertimbangkan faktor manusia ini seperti apa mau kita lihat. Oh, saya lihat di sub CPMK. Ini dan ini. Ya, jadi kalau seandainya di dalam CPMK-nya belum terlalu rinci, maka Bapak Ibu bisa menambahkan ke sub CPMK. Jadi kalau sudah dirasa cukup atau Bapak langsung di CPMK-nya langsung detail ya silahkan. Ya. Jadi ketimbang males bikin yang 2 kali gitu ya langsung di sini ya nggak apa-apa juga, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini mata kuliah pendukungnya. Nah, ini mata kuliah prasyarat. Bapak bisa lihat di pohon kurikulumnya nanti. Kemudian ini materi atau referensi utama. Kemudian referensi pendukung, perangkat apa yang dipakai, baik itu lunak ataupun keras. Ya. Kemudian dosen pengampu. Nah, kemudian di sini kalau dahulu pertemuan itu isinya berikutnya adalah bahan kajian ya Pak ya. Kalau yang pola lama. Kalau sekarang enggak. Pada pertemuan itu yang kita ingin mampu mahasiswa lakukan kemampuan apa gitu.
Nah, bentuk tugasnya kayak apa? Nah, kemudian aktivitasnya tetap muka kah atau mandiri kah atau kolaboratif gitu ya? Media apa yang dipakai? Kemudian baru kita bicara untuk mendeliver kemampuan ini, barang kajiannya tentang apa saja gitu. Artinya mampu menggunakan, mampu menjelaskan. Gak pas kalau dipakai memahami. Bentar, Pak ya. Ini kok. Bentar, Pak. Nah, mungkin kira-kira begitu ya, Pak ya. Nah, jadi bisa jadi instrumen penilaiannya cukup dengan diskusi question and answer gitu ya. Nah, bisa jadi dalam bentuk kuis, bisa jadi dalam bentuk pertanyaan singkat sebelum kuliah dimulai. Nah, ada yang sifatnya studi kasus. Nah, dalam hal ini metode yang kita pilih metode studi kasus gitu. Kasusnya kita buat demikian rupa. Nah, ini kita siapkan lagi model kasusnya, Pak. Nah, yang lebih seperti itu. Kemudian rubriknya ya bisa macam-macam. Bisa rubrik presentasi kalau seandainya nanti butuh presentasi, ada rubrik tim, ada rubrik project atau kasus. Ya, itu sangat fleksibel tergantung kebutuhan dari mata kuliah Bapak Ibu. Nah, buat pas evaluasi 3 semester dan begitu seterusnya sampai UAS. Ada yang dalam bentuk tugas gitu kan. Lalu ada bentuk project gitu Pak. Ya, ada yang dalam bentuk question and answer, ada yang bentuk tutorial. Itu akan sangat tergantung dari kebutuhan apa yang Bapak Ibu siapkan untuk mahasiswa. Nah, di sini kan kayak ini mampu menjelaskan itu instrumen penilaiannya question and answer aja. Dia ada pertanyaan, mahasiswa mampu menjelaskan. Tapi kalau misalnya di sini mampu menerapkan, mampu ini kurang pas ini, mampu menjelaskan, kemudian mampu memanfaatkan, gitu ya, mampu memanfaatkan untuk memecahkan masalah keteknikan atau masalah yang di bidang teknik industri, maka ketajaman analisis menjadi kriteria penilaiannya. Nah, kita bisa siapkan rubriknya nanti. Kalau seperti itu. Baik, mungkin lagi yang bisa ada yang sifatnya project sebentar. Project. Bukan. Maaf Pak, sebentar saya share dulu yang dulu. Oke. Oh iya. Sudah bisa lihat Pak? Sudah Bu. Pak.
ini yang sifatnya kayak project. Jadi yang saya bilang ini levelnya sudah advance Pak. Jadi levelnya ini mata kuliah yang sudah di level atas, ya. CPMK-nya ini mampu mengidentifikasi kebutuhan dan constraint project perancangan. Ini tentu perancangan dan industri ya Pak ya. Nah, apalagi berikutnya yang kita harapkan mampu mengevaluasi alternatif dan memilih proyek perancangan yang tepat gitu ya. Kemudian mampu memberikan solusi, mampu mempresentasikan proposal, mampu bekerja sama dalam tim kalau seandainya ini menjadi capaian pembelajarannya. Nah, apa yang kita susun di sini? Kita menyusun bentuk instrumen penilaian atau bentuk asesmen penilaian. Kalau untuk misalnya CPMK 1 itu akan kita nilai pada instrumen mana gitu. Pada aktivitas mana? Pada progres, pada laporan, pada presentasi proposal dan presentasi project. Nah, totalnya nanti akan menghasilkan nilai 100%. Bapak Ibu mungkin bisa ganti ini misalnya UTS di sini atau di sini mungkin kuis gitu ya. Mungkin dalam bentuk kuis di sini yang untuk mengidentifikasi ini atau dalam bentuk laporan misalnya. Atau dalam bentuk presentasi dan seterusnya. Dan inilah yang akan Bapak Ibu nanti nilai. Jadi ketika dalam UTS Bapak nyatakan ingin menilai kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi masalah, maka pertanyaan yang berkaitan dengan ini harus ada di dalam soal UTS-nya. Kalau Bapak Ibu ingin mahasiswa melihat kemampuan mahasiswa dalam memilih metode atau data atau teknik yang sesuai, maka mau dinilai dalam bentuk apa? Dalam laporan kah? Atau kalau mau dalam UTS juga, ya dalam UTS kita tambahkan misalnya nih 5% misalnya. Atau mau lebih besar 10% misalnya. Jadi UTS saja punya nilai 22,5% misalnya. Komponen dari UTS. Ini kelebihan ya. Ini nggak ada misalnya. Jadi itu kurang lebih Bapak. Jadi ada ukuran yang jelas, capaian apa yang kita ingin ukur, itulah yang akan menjadi CPMK. Nah, di akhir perkuliahan mata kuliah saya ini, saya ingin mahasiswa apa? Mampu mampu menganalisis dan mengevaluasi hasil proyeknya. Nah, mampu menganalisis itu kan levelnya kalau taksonomi belum sudah level yang cukup tinggi gitu. Nah, otomatis ketika mereka menganalisis ya, mereka pasti sudah mampu mengidentifikasi. Mereka sudah mampu memilih metode yang relevan, mampu mengembangkan alternatif dan seterusnya. Baru terakhir menganalisis. Jadi taksonomi yang di atas ini sebenarnya perwujudan dari kalau mereka mampu menganalisis dengan baik akhirnya atau di ujungnya, maka pasti mereka mampu mengidentifikasi pula dengan baik. Mampu memilih metode yang tepat juga. Mampu mengembangkan alternatif dan seterusnya. Karena kemampuan yang kita harapkan adalah kemampuan menganalisis. Nah, kemampuan soft skill-nya presentasi dan kerja sama tim. Jadi ada kemampuan hard skill di sini, ada kemampuan soft skill juga. Kurang lebih seperti itu Pak Lukman. Baik Bu, terima kasih atas pengetahuan barunya bagi kami. Iya Pak. Jadi pelan-pelan aja Pak. Jadi pertama Ya, susun CPMK dulu ya Pak ya. Iya Bu, baik Bu. Susun CPMK, sub CPMK. Karena nanti kalau diborong semua nanti tambah bingung. Kami pun lama ini Pak untuk bisa paham ini karena merubah mindset ya dari yang awalnya kita fokus materi apa yang mau kita kasih. Sekarang dibalik. Kemampuan apa yang harus dimiliki oleh mahasiswa dengan materi ini gitu. Nah, jadi
beda cara cara delivery-nya ke mahasiswa dengan berbasis outcome seperti ini. Jadi bukan kalau dulu ini saya ada punya waktu 14 minggu. Nah, materinya saya bagi-bagi kan. Ada yang 1, minggu 2, minggu 3. Kita fokus misalnya kalau nggak masuk hari ini saya harus cari pengganti karena materinya belum sampai. Materinya belum habis gitu ya. Nah, kan konsep kita seperti itu. Materinya yang kita jejalkan supaya habis tuntas gitu ya, 14 minggu sampai gitu. Nah, sementara kalau seandainya dengan pola UBE ini, maka kemampuan apa yang harus dikuasai oleh mahasiswa dengan materi yang saya punya ini atau materi yang saya kuasai, materi yang harusnya dikasih kali ini. Nah, kemampuan mahasiswa menguasai materi itu tidak hanya bergantung pada kita sebagai dosen. Mereka bisa cari sendiri materinya, bisa eksplor sendiri, bisa baca sendiri, bisa nanya sendiri begitu. Jadi tidak melulu harus kita satu-satunya sumber informasi. Jadi mahasiswa mampu mengidentifikasi misalnya itu bukan karena materinya kita kasih gitu, tapi karena mereka bisa mencari sendiri kemampuan untuk mengidentifikasi itu. Mungkin mereka bisa searching, mungkin mereka bisa baca, mungkin mereka bisa tanya, mungkin mereka bisa diskusi. Nah, jadi bukan kita satu-satunya sumber informasi. Kalau dulu karena seolah-olah kita satu-satunya sumber informasi, sehingga kalau informasi ini tidak kita kasih, maka kurang lengkap rasanya. Gitu ya Pak ya? Iya, Bu. Nah, rasanya kurang lengkap. Sekarang nggak perlu gitu. Kalau mahasiswa mampu mengidentifikasi permasalahan, kita kasih aja masalahnya gitu. Yang kita kasih itu masalahnya gitu. Kemudian mereka mengidentifikasi apa yang kita harapkan dari proses identifikasi itu. Oh, mereka bisa melihat kebutuhan user misalnya. Kan kita nggak perlu jelaskan kebutuhan user itu definisinya adalah gitu ya. Tapi mereka kan bisa explore. Misalnya mereka datang ke sekolah, mereka butuh aplikasi apa untuk misalnya menyusun database siswa SD misalnya. Kan kita nggak perlu jelaskan proses identifikasi kebutuhan adalah begitu ya. Tapi yang kita harapkan mereka pergi ke SD tersebut, kemudian mereka diskusi dan wawancara dengan mungkin kepala sekolah atau mungkin dengan tata usaha. Tujuannya apa? Untuk menentukan apa yang mereka butuhkan dalam penyusunan database siswa. Kurang lebih seperti itu nggak Pak? Iya, Bu. Seperti itu. Nah, jadi apakah caranya harus di dalam kelas dengan mendengarkan slide kita, materi kita? Kan nggak harus. Enggak. Nah, mereka bisa survei langsung kan ke SD yang mereka tuju kan. Mereka bisa diskusi, wawancara, Pak, Bapak, Ibu, maaf, ini untuk database ini Bapak Ibu butuh apa? Yang diharapkan nanti luarannya apa? Aktivitas itu kan identifikasi kebutuhan kan? Iya. Nah, itu yang pola itu yang berubah sekarang, Pak. Jadi yang kita harapkan si mahasiswa kita ini dia mampu mengidentifikasi apa kebutuhan rancangan sistem informasi yang mereka inginkan. Bukan dengan menguji mereka apa langkah-langkah identifikasi kebutuhan. Ya. Kalau itu yang Bapak ujikan, maka 2 hari lagi mereka akan lupa. Setelah selesai ujian, 2 hari lagi mereka akan hilang. Nggak ada yang tinggal di kepala. Karena sifatnya memorizing. Memorizing itu level paling rendah dari kemampuan kognitif manusia. Kita aja naruh kunci di mana tadi pagi udah lupa sekarang. Karena apa? Semakin banyak informasi yang kita jejalkan ke memori kita, maka memori kita akan otomatis selektif dia. Dia hanya mengambil atau merecall informasi yang relevan saja, yang dibutuhkan saja. Nah, jadi kalau kita menjejali mahasiswa dengan banyaknya informasi, tumpuk informasi, dia akan lupa otomatis. Jangankan nanti ketika mereka mau sidang ditanya, 2 hari lagi aja ditanya, mungkin udah lupa mereka.
Kalau yang kita tanya, sebutkan langkah-langkah mengidentifikasi masalah sistem informasi. Ya udah, tamat gitu. Nah, selama ini itu yang kami kerjakan dulu ya, zaman istilahnya masih zaman kolonial gitu. Sekarang anak-anak kita zaman milenial gitu. Kalau kita masih mengajarnya pola kolonial, ya mahasiswanya bingung, ini bapak ini ngapain ya, nyeramahin saya, ibu ini ngapain ya, cerita itu ya. Saya aja dengan 5 detik udah ketemu. Nanti kita ngamuk-ngamuk kalau misalnya mahasiswa ngambil di Google gitu kan, kita marah-marah gitu kan. Ya kata mereka, anak saya yang kecil aja yang waktu umur 7 tahun ditanya, ya ngapain kita harus ingat kalau kita bisa cari di Google? Ngapain sih harus diingat kan kalau informasi itu ada di Google? Tapi yang kita butuhkan bukan mahasiswa mampu menyebutkan apa langkah-langkah identifikasi kebutuhan, tapi apa yang mereka lakukan sehingga proses itu terlihat observable, measurable, bisa diamati, bisa diobservasi, bisa diukur. Kurang lebih seperti itu, Pak, ketika kita menyusun anatomi CPMK. Silahkan kalau ada diskusi, pertanyaan. Mungkin rekan-rekan ada yang mengajukan pertanyaan? Cukup. Cukup. Sepertinya sudah cukup, Bu. Ya. Silahkan Bapak dimulai saja penyusunan CPMK supaya nanti kita bisa bahas bersama. Baik, Bu. Insya Allah. Nah, ingat mungkin perlu diberi catatan kembali, nanti saya kirimkan saja yang slide yang tadi yang sedikit ya Pak ya. Baik, Bu. Bisa dijadikan rujukan. Baik, saya stop share-nya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu Lucy atas materinya hari ini. Banyak sekali pengetahuan baru yang kami dapat ya, untuk semoga bisa menjadi awal dari kebaikan UBI ke depannya. Baik. Baik, mungkin pertemuan hari ini cukup sekian. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dari UBI untuk Ibu materi. Iya. Mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Baik, kita akan bertemu lagi besok, Bu, ya? Besok ya, besok jam 2 ya. Iya, Bu, besok jam 2 untuk membahas hasil kerja kami hari ini, yaitu penyusunan CPMK dan juga untuk pemaparan materi selanjutnya. Oke. Baik, untuk hari ini ya. Teman-teman mungkin yang presentasi besok kalau untuk SI mungkin udah CPMK ya. Tapi Ya, kalau 2 prodi lagi mungkin kalau bisa ditampilkan juga sekilas tentang hasil penyusunan bahan kajian ke mata kuliah dan seterusnya. Baik. Baik, untuk hari ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Pak. Mohon izin saya live dulu ya Pak ya. Ya, sama-sama Pak Harun, Pak Dekan, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.